Halo. Halo. Ya, selamat pagi. Ibu sangat senang melihat wajahnya. Wow, ceria semua yang penuh sukacita. Walaupun mungkin ada beban untuk melayani, lebih sungguh. Terakhir berdoa. Amin. Tanggung jawab anak terhadap orang tua. Nah, dasarnya apa? Silakan buka nih Alkitab yang sudah dibagi, Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3. Efesus. Nah, saya tadi Galatia ya. Nah, tadi pasal 6. Ini mana? Efesus pasal 6 ayat 1 sampai ke 3. 1, 2, 3. Kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, bertanggung jawab terhadap orang tua. Bertanggung jawab terhadap orang tua. Ada yang sudah bisa bertanggung jawab terhadap orang tua? Benar belum? Nah, waktu apa? Sekarang kita melihat, ya. Sebelum kita masuk ke pelajaran, Ibu akan tanya, apa itu bertanggung jawab? Itu termasuk ke dalam tanggung jawab terhadap orang tua, diri sendiri, tanggung jawab terhadap orang tua. Tanggung jawab itu apa? Tanggung jawab mengatasi semua masalah. Ada yang lain? Sepertinya ini simpel ya. Nah, begini ya, coba. Bang, kasihkan ke kawanmu ya. Jangan sampai enggak ya. Ayo pergi kasihkan. Bilang apa? Setelah dikasih, terima kasih ya. Silakan kembali ke rumah. Nah, ini adalah bentuk tanggung jawab dalam hal melaksanakan perintah atau tugas yang diberikan orang tua. Ya, nah sekarang kita lihat yang pertama-tama, ya, tanggung jawab anak terhadap orang tua yang sudah kita baca tadi. Ini taat dan kasih. Taat seperti tadi ya, contohnya ibu perintahkan anak ibu pergi kasih sesuatu ke tempat lain. Dia pergi, nyampai tidak barang itu tanggung jawabnya. Kalau tidak nyampai, dia juga harus bertanggung wajib dilakukan. Coba siapa yang bersedia membalikkan ini ke belakang? Silakan. Ini tempat pertama ini silakan. Balik ke belakang. Siapa yang mau? Oke. Lalu kita lihat taat dan kasih yang pertama tadi apa dikatakan yang pertama dalam kitab itu tadi. Ini yang kedua. Yang tadi apa? Yang kuat. Apa tadi yang pertama? Ya itu yang pertama. Hati-hati ya, satu tumbuh. Itu kurang kuat. Satu lembar. Nah. Ya, ini coba kita lihat. Setelah tadi taat dan kasih, alasan kenapa kita harus taat dan tunduk menurut Efesus. Nah, kita Efesus dan kita Kolose. Sekarang menurut ini dasar ketaatan dan kepatuhan anak. Itu ada dasarnya. Ya, apa itu dasar? Fondasi, benar? Dasar. Misal kita kalau meja ini kita letakkan di sesuatu yang tempat miring, pasti juga miring.
Ya kalau pondasinya dasarnya itu rata, ya pasti dia lurus kan seperti sekarang kan. Nah sama juga kalau dasar kita nggak kuat, ya pasti mirip-mirip juga model-model kita. Nah, dasar ketaatan dan kepatuhan anak dalam kitab Amsal pasal 1 ayat 8 sampai 9. Baca nih. Ayo. Taat dan patuh pada orang tua. Kenapa nih? Satu. Ya, orang tua itu wakil Allah. Tahu wakil? Apa itu? Berarti kalau ketuanya nggak bisa, wakilnya ya melaksanakannya. Sama, bukan berarti Tuhan nggak bisa, tapi karena memang dunia dengan surga itu berbeda, jadi wakil Tuhan di dalam dunia ini untuk mendidik anak ini orang tua. Itu alasan pertama, alasan atau dasar ketaatan dan kepatuhan anak terhadap orang tua. Karena orang tua itu wakilnya Allah di dalam dunia ini dalam mendidik anak. Ya, jauh dari Pulau Jawa bukan sampai ke Malawi. Ya, jadi yang kedua, tadi pertama dasar ketaatan dan kepatuhan anak terhadap orang tua. Sekarang yang kedua, apa dasarnya? Nah, artinya kamu sebagai ya, terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Apa tulisan di sini ya? Itu juga kelihatan. Yesus berkata kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada manusia yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Nah, judul pelajaran kita tanggung jawab anak terhadap orang tua. Lihat, mana? Ya, agak miring. Nah, tanggung jawab anak terhadap orang tua, yaitu menghormati, mentaati, itu ada dalam 10 perintah Allah. Perintah itu berapa? Ibu belum kasih tugas kalian untuk makan. Perintah keberapa menghormati orang tua? Saya masih ingat, pasti SMP, SD, SMP juga sudah ya dikasih sama gurunya, Pak gurunya. Perintah keberapa? Materi sampai di sini kita akan nonton video tentang tanggung jawab anak terhadap orang tua. Nanti ya masing-masing diberikan tanggapan ya. Ini pribadi tidak kelompok ya. Masing-masing tulis, siapkan kertasnya satu. Badannya song sate. จริงๆอะดูแลไม่ได้เวลาไม่จะดีกว่า Nah,ผมกำลังคิดอยู่ว่าผมลูกเรียนไม่ถึง คุณประจักษ์ผมขอคุยด้วยหน่อยแม่แม่แม่
yang kau tulis di situ? Nanti ibu kasih makanan. Sudah, Bu. Ya. Ya, dari video tadi saya Nama dulu, nama siapa? perkenalkan, nama saya Palusari dari Sekolah K3. Jadi dari saya tonton tadi, saya menyimpulkan dia tuh bekerja sebagai seorang guru ya Bu ya. Ya, seorang guru. Seorang guru, terus dia setiap hari membawa orang tuanya ke sekolah. Terus orang tuanya agak Karena memang sudah Kemudian ya, fisik lah, ya, ya. fisik dan cara berpikir. cara fungsinya agak kurang gitu Ya, kan. Terus dia demi pekerjaan itu dia menafkahi ibunya kan, tapi saat ibunya hilang dia rela meninggalkan pekerjaannya gitu, hanya hanya untuk mencari orang tuanya yang tidak sakit-sakitan gitu. Nah, jadi kesimpulan saya, jadi kita harus menghormati orang tua kita apapun keadaan mereka, keadaan sakit atau gimana. Kalau kalian udah sukses kan, jangan lupakan orang tua gitu. Demi apapun orang tua, kalau orang tua kita sakit, kalau kita ada pekerjaan penting di luar, jadi kita harus lupakan pekerjaan dulu, kita mempersatukan orang tua. Itu ya Bu. Ya, terima kasih. Teman-teman sudah berani menyimpulkan. Ya, nama, kelas. Perkenalkan, nama saya Adrian Yuli Femila, saya dari kelas AK3. Dari video yang saya tonton tadi, saya dapat menjelaskan cerita seorang guru yang begitu mencintai ibunya. Dia rela berkorban membawa ibunya ke sekolah. Dia tidak ingin ibunya dirawat oleh orang lain karena dia tahu kewajiban dia sebagai seorang anak. Di saat ibunya sakit, dan kesusahan, dia selalu ada pada ibunya dan selalu memberi makan dan menafkahi ibunya. Saat ibunya hilang, dia begitu panik. Dia lebih meninggalkan pekerjaannya dan meninggalkan atasannya untuk mencari ibunya. Kesimpulan dari itu, karena ibu adalah segalanya dari segala sesuatu. Ibu adalah penyemangat hidup kita. Tanpa ibu kita tidak bisa apa-apa. Dan yang pasti tanpa orang tua, tanpa ibu kita tidak ada sekarang. Ya. Masih? Oh, udah. Nah, kamu presentasi mau juga? Nah, ya, apa video kalian sudah mempresentasikan juga hasil atau pengamatan kalian, menyimak ya video ya, membaca, melihat, menyimak video dan mempresentasikan ke depan ya. Kita mau ya menutup pelajaran kita dengan berdoa ya. Ibu akan tunjuk satu orang, yaitu dari kelas 1 TKJ 1. Ada yang belum mantap? Oh ya, sini silakan. Sudah semua kan? Belum. Oh ya, ibu akan tunjuk. Silakan kepada